Halo, gue Vira. Gue mau sharing pengalaman horor yang 2 hari ini gue alami. Jadi temen gue minta tolong nih sama gue, Vir, temenin di rumah yuk, lagi nggak ada orang nih gitu. Orang tuanya semua keluarganya pergi ke puncak gitu. Terus yaudah kan, akhirnya gue nginep di sana. Di satu malam itu sekitar jam 12 pulang. Kita dari pergi gitu, pulang terus keadaan rumahnya mati semua karena di rumah nggak ada orang kan, jadi nggak ada yang nyalain lampu gitu. Ya udah, akhirnya gue masuk di ruang tamu, terus temen gue jalan ke dapur untuk nyalain lampu kamar mandi gitu, karena kamar mandinya itu adanya di belakang dekat dapur gitu. Di sebelah kamar mandi itu ada satu kamar yang neneknya teman gue ini tinggal gitu, maksudnya kayak tidurin. Nah, terus pas temen gue jalan ke belakang ke dapur, jadi dari ruang tamu ke dapur itu kelihatan kayak ada lorong kecil gitu lah, maksudnya kayak ada lorong sedikit terus kelihatan gitu dapur sama lainnya. Akhirnya temen gue itu matiin kamar mandi, nyalain lampu kamar mandi. Pas dia nyalain lampu kamar mandi, tiba-tiba kedengeran ada suara orang ngobrol gitu. Terus gue mikir dong, karena rumah temen gue ini deket juga sama masjid gitu kan. Gue mikir, apa iya ada orang ngaji sampai kedengeran ya kesini gitu. Tapi kok suaranya kayak jelas-jelas nggak jelas gitu. Terus akhirnya temen gue ngeliat gue juga jadi ngeliat dia kan, maksudnya kita sama-sama kontak mata tuh kayak ini suara dari mana gitu kan. Akhirnya gue nyamperin dia, terus dia bilang ke gue, Vir, ada suara, ini suara TV katanya, kayaknya ini suara TV kamar nenek gue katanya gitu kan. Terus gue bengong dong. Terus kita kayak ngedeketin kamar neneknya gitu, terus sama-sama iya ya suara TV gitu. Terus gue ngedengerin itu bukan bahasa biasa gitu, maksudnya bukan bahasa yang familiar gitu. Itu bukan bahasa Spanyol, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia atau lainnya. Itu kayak bahasa kuno gitu, kuno Eropa kuno, mungkin kayak Romania atau pokoknya itu aneh banget deh bahasanya, ngobrol gitu. Terus gue takut kan, maksudnya aduh apa nih gitu kan. Terus temen gue bilang, gimana nih, mau kita buka apa enggak pintunya gitu kan. Gue ragu, karena sebenarnya yang gue ragu tuh males ngelihatnya kan kalau ada apa-apa gitu. Terus gue bilang, itu kamar jadi di atasnya itu kan ventilasinya itu kan kelihatan kan ke dalam kamar, dan itu lampunya mati gitu kan. Terus gue bilang, itu lampunya mati loh, kalau lu buka ini bakal gelap banget nih kamar, gue bilang gitu kan. Terus kata temen gue, ya mau gimana lagi gitu kan, masa iya sih kita tidur sambil ngedengerin ada suara kayak gini, kan pasti kan jadi nggak bisa tidur gitu. Ya udah, akhirnya gue bilang yaudah deh ayo buka gitu kan. Terus udah nih, gue udah baca-bacaan gitu kan, gue udah berdoa, dia juga udah berdoa. Terus dia pegang gagang pintu, hitung 1, 2, 3 buka gitu kan. Pas didorong pintunya, kekunci dong pintunya. Makin panik dong. Jadi di deket kamar itu juga ada tangga menuju ke atas gitu, kayak buat tempat jemur, tapi ada pintunya, dan pintunya itu ketutup. Kita pikiran awalnya mungkin orang atau apa gitu kan, ternyata itu ketutup, dan posisi kamar neneknya itu juga kekunci gitu. Dengan kondisi di dalam itu suara TV-nya nyala. Apalagi yang bikin aneh tuh bahasanya bahasa kuno gitu kan. Udah, akhirnya temen gue nyari gitu kuncinya, akhirnya ketemu nih kunci kamar neneknya. Dia buka tapi belum dibuka pintunya, jadi baru bukain kuncinya doang gitu. Udah tuh, hitung lagi kita kan sama-sama, 1, 2, 3 buka gitu. Pas buka,
gelap gitu kan, lampunya nyala. Jadi pas pintu dibuka itu langsung hadapan gue itu ke jadi kacanya itu tembus ke samping rumah yang kosong gitu kan. Pas dia buka itu keadaan kamarnya mati lampunya, dan bener TV-nya nyala dengan volume yang besar gitu. Dan karena gue langsung berhadapan sama kaca, itu di sebelah, itu di kacanya, lebih tepatnya di kacanya yang kusennya itu ada setengah badan perempuan. Gue nggak bisa lihat mukanya, tapi gue bisa lihat itu rambut dan ada baju putihnya gitu, setengah badan. Gue langsung alihin penglihatan gue dong, gue langsung nggak mau lihat ke situ, dan gue nggak berani lihat ke dalam kamarnya lebih jauh lagi. Akhirnya gue cuman lihat stop kontak TV kan. Akhirnya gue bilang sama teman gue, gue bilang gitu, cabut TV-nya, karena teman gue nyari remote-nya nggak ada gitu. Akhirnya dia dicabut kan, udah dicabut, keluar nih kita, kunci lagi kamarnya, udah deg-degan banget kan, berdua duduk di ruang tamu ngobrol. Akhirnya terus gue tanya dong, itu TV siaran apa ya, kok bahasanya kayak gitu? Terus kata temen gue, iya gue juga nggak ngerti. Terus gue bilang, karena tadi temen gue kan yang ngeliat TV-nya kan, kata dia TV-nya tampilannya kayak tampilan vintage, warnanya kecoklatan tapi gambarnya nggak jelas, kayak gambar rusak-rusak gitu, jadi kayak nggak ada mukanya gitu loh. Dan aduh, gue merinding banget, itu bahasanya serem banget, kayak gue nggak pernah dengar sebelumnya gitu. Dan saat dia nyeritain itu TV-nya vintage, jadi gambar ya dan apa, aduh itu merinding banget. Terus dan faktanya lagi tuh, temen gue bilang kalau di kamar neneknya itu nggak pakai TV kabel, jadi cuman ada siaran lokal. Dan gimana caranya si film yang ditampilkan itu ada gitu kan, harusnya kalau kayak memang error nyala ya mungkin harusnya keluarnya siaran lokal kita gitu, tapi ini enggak. Dan itu serem banget, jadi semalaman tuh kita nggak bisa tidur, kita mikirin itu, jadi banyak bunyi-bunyian yang kayak ketok gitu. Ya udah, kita udah pasrah aja di dalam rumah gitu. Itu sih. Oke guys, sampai situ dulu ceritaku. Terima kasih. Kamu punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.